dalam Islam, sunnah ataupun wajib, ada janji positifnya. Pasti dapat apa? Tidak mungkin tidak dapat apa-apa. Makanya dalam Islam kata sebagian ulama, kita boleh bertanya, saya kalau sedekah dapat apa, saya kalau sholat malam dapat apa, saya kalau haji dan umroh dapat apa. Itu boleh kita tanya. Di sini akan disebutkan faedah kedua yang didapatkan bagi orang yang ribat. Ribat sehari semalam saja. Satu hari penuh kita berjaga sampai besok pagi lagi. Itu pahalanya lebih baik daripada sebulan puasa dan sebulan sholat malam. Jadi sehari ribat sama dengan sebulan non-stop. Kalau kita puasa terus, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, 1 bulan penuh, malamnya sholat malam terus, tidak pernah tidur, nah itu baru sama pahalanya dengan orang yang ribat sehari semalam. Nah ini diantara keutamaannya. Keutamaan selanjutnya, yaitu kalau dia mati, maka seluruh amal yang pernah dia kerjakan, wajib atau sunnah berjalan pahalanya. Jadi kalau misalnya kita selama hidup ini, kita selalu puasa Senin Kamis, kita sholat malam, kita sholat duha. Ini selain yang wajib, sholat 5 waktu sudah nggak dibahas lagi. Mungkin dikerjakan, puasa Ramadan, zakat, harta kalau dia mampu, semua yang wajib sudah dikerjakan. Kalau orang mati dalam kondisi dia ribat, maka semua yang pernah dia kerjakan akan berjalan terus pahalanya. Seperti dia masih hidup kalau sholat, seperti dia masih hidup kalau dia sedekah, seperti itu. Kan orang kalau meninggalnya bukan ribat dan bukan mati syahid. Itu kalau mereka meninggal, misalnya orang meninggal biasa kena penyakit, kena ajalnya datang gitu ya. Maka terputus amalnya kan. Kecuali kata Nabi SAW dari 3 sumber. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Atau mungkin ada ummul muslimin yang mendoakan dia. Jadi terbatas amal yang masih bisa bertambah. Kalau Bapak Ibu semasa hidup sempat bangun masjid, wakafin tanah buat pesantren, rumah Quran, buat jembatan, sumur. Misalnya yang manfaatnya banyak, itu namanya sedekah jariah. Berarti masih bisa dapat pahala dari situ. Selama masih berfungsi. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Puncaknya ilmu agama. Kemudian setelah itu baru ilmu-ilmu umum. Jadi kayak kita pengajian begini, kalau ada yang bisa ditulis, dibuat kesimpulan, share ke teman-teman, itu bagus kepada keluarga itu diantaranya. Atau kalau tidak, kita punya ilmu bermanfaat, ajarkan kepada anak-anak, orang-orang terdekat kepada kita, misalnya para asisten rumah tangga misalnya, itu semua bisa masuk dalam ilmu yang bermanfaat. Atau yang selain ilmu agama, kayak misalnya resep makanan, mungkin ibu kita dulu Pak jago masak lah, kemudian kita tulis resepnya, lalu kita sebarin. Setelah beliau meninggal jadi ilmu bermanfaat. Jadi banyak orang yang pakai resep kuenya, resep makanannya, itu juga termasuk ilmu bermanfaat. Atau anak saleh yang mendoakan. Jadi untuk menjadi anak saleh harus dididik supaya jadi saleh dan salehah. Menghayal seseorang itu punya anak yang bisa mendoakan dia sementara dia tidak mendidiknya untuk menjadi orang yang saleh atau saleh, itu nggak mungkin. Nah ini kalau orang mati biasa. Tapi dia nggak dapat lagi pahala dari sholatnya, dia nggak lagi dapat pahala dari zikirnya, dari baca Qurannya, dia nggak dapat lagi. Tapi orang yang mati ribat, atau orang yang mati syahid, maka itu akan dapat semua berjalan pahalanya. Yang pernah dia kerjakan, seperti dia masih hidup dia mengerjakan. Ini keutamaan yang besar sekali. Ini yang didapatkan yang ketiga, tetap diberikan rezekinya. Seperti apa Allahu a'lam. Tapi yang jelas ini yang kita fahami adalah di dalam kuburan rezeki tetap dikasih.